Halo semuanya, selamat datang. Senang banget bisa menyapa teman-teman mahasiswa dan para pembelajar hukum di sesi explainer edukasi kita hari ini untuk mata kuliah PIH atau pengantar ilmu hukum. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah topik yang benar-benar mendasar tapi super menarik. Fondasi sosiologis dan hakikat hukum, wabil khusus soal kaidah atau norma sosial. Kita bakal lihat kenapa sih hukum itu eksis, bukan cuma sekedar teks di atas kertas, tapi ibaratnya tuh nyawa yang ngegerakin masyarakat kita sendiri. Oke, coba kita intip dulu silabus singkat kita. Hari ini kita bakal jalan-jalan mulai dari pengantar hakikat pengendalian sosial, terus masuk ke definisi hukum menurut para ahli, konsep kaidah dan norma, 4 jenis norma sosial, hukum sebagai penegak ketertiban, dan terakhir pastinya ditutup dengan daftar pustaka, plus sedikit refleksi buat kalian. Sip, yuk kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama nih, pengantar hakikat pengendalian sosial. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa masyarakat beradab itu selalu dan pasti butuh yang namanya aturan? Kenapa kita nggak bisa hidup bebas lepas aja tanpa batas? Nah, secara sosiologis, setiap masyarakat itu inheren banget butuh yang namanya mekanisme pengendalian sosial. Kenapa? Ya karena realitasnya nggak semua orang tuh mau dengan sukarela nurut sama pedoman atau nilai-nilai bersama. Pasti ada aja kan individu yang melenceng. Nah, bayangin kalau nggak ada kontrol sosial ini, interaksi antar manusia udah pasti bakal kacau balau. Dari sinilah kita bisa tarik kesimpulan kalau hukum itu pada dasarnya lahir sebagai produk dari kebutuhan sosiologis ini. Kita butuh aturan buat nyalurin tingkah laku manusia biar sejalan sama kemauan bersama. Lanjut ke bagian kedua, definisi hukum menurut para ahli. Yang bikin ilmu hukum ini kaya, mendefinisikan apa itu hukum tuh nggak pernah ada habisnya buat diperdebatkan sama para ahli. Coba deh kita lihat pandangan Immanuel Kant. Filsuf besar ini bilang kalau hukum itu peraturan mengenai kemerdekaan berkehendak. Di sini kan ngasih sudut pandang yang filosofis banget. Dia ngelihat hukum kayak instrumen esensial buat ngatur batas-batas kebebasan manusia. Tujuannya apa? Supaya kehendak bebas kamu nggak nabrak dan ngerampas kebebasan orang lain. Sekarang coba kita bandingin sama pandangan pakar hukum kita, R. Suroso. Beliau ngegeser definisinya dari yang tadinya filosofis murni jadi sangat praktis dan nyata. Menurut beliau, hukum itu himpunan peraturan yang dibikin sama pihak yang berwenang. Fokusnya beda nih, lebih ke operasional. Hukum ngatur tata kehidupan dengan ngasih perintah, larangan, dan yang paling ditekankan adalah adanya paksaan lewat sanksi hukuman duniawi yang real buat siapa aja yang berani melanggar. Terus, biar konstruksi teoretisnya makin lengkap, kita lihat pandangan E. Utrecht. Utrecht ini lebih nekanin ke esensi perintah dan larangannya. Hukum itu ngatur tata tertib pergaulan hidup dan melahirkan satu hal yang sifatnya mutlak. Ya, harus ditaati sama masyarakat. Kalau sampai ada yang langgar, penguasa punya legitimasi penuh buat ngambil tindakan. Jadi, dari ketiga pakar ini, kita bisa merangkai kalau hukum itu kombinasi yang pas antara kebebasan filosofis, sanksi yang tegas, dan keharusan sosial buat patuh. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, konsep kaidah dan norma. Sebelum ngomongin hukum dalam artian undang-undang formal, kita wajib banget nengok fondasi dasarnya, yaitu kaidah atau norma. Apa sih itu? Simpelnya, kaidah atau norma itu semacam ukuran, tolok ukur, patokan, sekaligus pedoman. Anggap aja ini alat ukur sosial. Kita semua di masyarakat pakai patokan ini buat ngelihat tingkah laku atau perbuatan seseorang itu benar atau salah sih? Pantas atau enggak? Norma inilah yang jadi semacam cetak biru yang mandu perilaku kita sehari-hari, bahkan jauh sebelum aparat hukum formal ikut campur. Oke, kita masuk ke bagian inti nih, di bagian keempat, 4 jenis norma sosial. Nah, matriks ini ngasih gambaran brilian soal 4 pilar tak terlihat yang nopang ketertiban hidup kita. Coba perhatiin, kita punya norma agama yang ngikat aspek iman dan batin, terus norma moral atau kesusilaan yang geraknya murni dari hati nurani, dan norma etika atau kesopanan yang asalnya dari reaksi komunitas sekitar. Tapi coba lihat yang norma hukum. Hukum ini unik banget karena dia spesifik nargetin tindakan lahiriah, yaitu tindakan fisik kamu di ruang publik. Dan yang paling membedakan adalah kekuatan mengikatnya. Norma hukum ditegakkan secara institusional sama otoritas negara. Jadi nggak cuma ngandelin rasa nyesal di batin atau takut diomongin tetangga. Kita lanjut ke bagian kelima, hukum sebagai penegak ketertiban. Pertanyaan krusialnya sekarang, kenapa sih norma hukum ini tepat wajib banget ada, padahal kita udah punya agama, moral, dan etika? Gini, di dunia nyata yang kompleks, kadang teguran hati nurani atau sanksi pengucilan sosial aja tuh nggak mempan buat nahan orang berbuat menyimpang.
Pas etika dan moralitas udah mulai gagal jaga ketertiban, disitulah hukum turun gelanggang. Kaidah hukum berfungsi sebagai penjaga pamungkas. Dia itu pengawal ketertiban yang koersif, penjamin keamanan bersama yang disokong sanksi tegas. Ibaratnya ini adalah mode survival biar masyarakat kita tetap eksis dan gak hancur berantakan. Dan akhirnya kita sampai di penghujung materi bagian ke-6, daftar pustaka dan refleksi. Buat teman-teman mahasiswa, semua argumen yang kita pelajari hari ini berdiri di atas karya-karya besar para pakar. Mulai dari L.J. van Apeldoorn, Sudikno Mertokosumo, Peter Mahmud Marzuki, Satjipto Raharjo, sampai R. Suroso. Dan perlu dicatat, materi explainer ini disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online. Sebagai penegasan, presentasi edukasi ini merupakan media pengajaran yang dapat ditonton oleh mahasiswa secara online dan pastinya ditujukan menjadi referensi utama bagi kalian para pembelajar hukum dimanapun. Sebelum kita akhiri, sebagai sentuhan akademik, saya punya satu pertanyaan berbobot buat memancing daya kritis kalian. Di era masyarakat modern yang makin kompleks ini, apa sih yang bakal terjadi kalau sebuah kaidah hukum formal yang sah ternyata berbenturan secara berhadap-hadapan dengan nilai luhur dari norma moral atau agama? Mana yang sejatinya harus dimenangkan? Mungkinkah keduanya jalan bareng? Saya tantang kalian buat membedah dilema ini dan menjadikannya bahan diskusi. Terima kasih banyak atas fokus dan antusiasme kalian yang luar biasa hari ini. Teruslah mengkaji, dan sampai jumpa pada penjelajahan ilmu hukum kita berikutnya.